Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Radina Zaratul Jannah dengan NIM awal 23, NIM akhir 002. Saya Zaratul Askrabis Hafiz dengan NIM akhir 165. Perkenalkan, nama saya Mafira Ramadhani Sebulaton dengan NIM 001. Perkenalkan, nama saya Salatul Mayasaro dengan NIM akhir 012. Jadi di sini kami akan membuat sistem deteksi ruangan otomatis. Untuk alat-alat yang perlu disiapkan, yang pertama ada satu breadboard dan juga satu ESP32. Pastikan untuk si ESP32-nya itu ditancapkan di breadboardnya. Kemudian ada juga satu sensor DHT suhu. Nah ini, lalu kemudian ada juga LED. Kita butuhkan 3 dengan warna merah, kuning, hijau, serta ada juga resistor 3. Kemudian ada juga kabel jumper 7. Nanti itu 4 itu untuk LED dan untuk 3-nya itu nanti kita butuhkan untuk sensornya. Pertama-tama untuk rangkaian lampunya sendiri, kita mulai untuk meletakkan setiap LED-nya pada baris yang vertikal dengan SP-nya. Setelah LED sudah terpasang seperti pada rangkaian sudah kami buat, di sini kita akan meletakkan ujung resistor satunya ke kaki pendek LED-nya dan ujung sisi lainnya di bagian negatif pada breadboard-nya. Ya, seperti ini untuk hasil dari pemasangan LED dan resistornya. Oke, pertama kita akan menancapkan kabel jumpernya. Pertama kita akan menancapkan satu sisinya itu di bagian GND di SP32-nya. Lalu untuk sisi satunya kita tancapkan di bagian negatif di breadboardnya yang di jalur biru ini. Oke, seperti ini untuk tampilan penempatan yang kabel jumper yang pertama. Kemudian kita akan menancapkan kabel jumper berikutnya. Jadi kita tancapkan sisi satunya itu di bagian D2 pada ESP32 di sebelah sini, dan untuk bagian satunya di ujung satunya itu kita tancapkan di sebelah kaki panjang LED yang warna merah. Oke, seperti ini untuk penempatan kabel jumper yang kedua. Kemudian kita akan lanjut ke maksudnya jumper. Jadi berikutnya kita akan menancapkannya di sebelah D4 di SP32-nya. Dan untuk ujung satunya kita akan tancapkan di sebelah kaki panjang LED yang berwarna kuning. Step selanjutnya kita akan menancapkan kabel jumper lagi di sebelah SP32 di angka D18 di sebelah sini. Kemudian untuk ujung satunya kita tancapkan di bagian kaki panjang LED yang berwarna hijau. Oke, sudah selesai untuk bagian komponen dari lampunya. Berikutnya kita akan melanjutkan ke komponen-komponen untuk sensor suhunya. Jadi pertama kita akan menancapkan DHT22 di baris kosong dengan cara vertikal. Kita akan menancapkan di nomor 50, 51, dan 52. Oke, setelah kita menancapkan DHT22-nya, kita akan menancapkan kabel jumper. Di sini untuk ujung pertama kabel jumpernya kita tancapkan di sebelah VCC atau tanda plus di bagian DHT22-nya, dan untuk ujung satunya kita tancapkan di bagian sebelah dari SP32-nya dengan nomor 3V3. Oke, kita akan menancapkan kabel jumper berikutnya. Kita akan tancapkan untuk ujung pertama itu di bagian data atau out di bagian tengah ini di DHT22-nya. Kemudian untuk ujung satunya kita tancapkan di baris yang sama dengan pin D15 ada di bagian sini di ESP32-nya. Oke, sekarang kita akan masuk ke kabel jumper yang terakhir. Sekarang kita akan menancapkan ujung yang pertama itu di bagian GND atau minus di bagian DHT22-nya. Dan untuk ujung satunya kita akan menancapkan di jalur biru atau negatif di bagian breadboardnya ini. Oke, seperti ini untuk perakitan komponen-komponennya. Dan untuk memasukkan kode ke dalam komponen ini kita memerlukan kabel Type-C seperti ini. Namun untuk kabelnya ini disesuaikan dengan ESP32 yang teman-teman pakai. Apakah dia memerlukan kabel
USB yang mikro atau yang tipe Type-C. Oke, sekarang kita buka Arduino IDE di komputer kita. Nah, sekarang kita bakal memilih SP32 pada bagian tools. Kita masuk ke bagian tools, lalu kita masuk ke board, ke SP32. Nah, untuk di bagian ini, kita pilih SP32-nya itu yang tipe Doid SP32 DevKit V1. Kemudian untuk portnya ini disesuaikan, dan untuk saya sekarang memakai port yang COM5. Kemudian ada lagi kita membutuhkan library. Nah, library yang perlu kita install itu namanya ada DHT Sensor Library. Nah, di sini pastikan untuk yang diinstal itu yang dibuat oleh Adafruit. Oke, ini dia kode yang kita butuhin untuk agar si sensor suhunya itu berjalan. Nah, pertama perlu kita tekan itu adalah verify, ada di bagian atas kiri ini, kita tekan. Lalu kita tunggu hingga dia komplit. Oke, nanti teman-teman akan dapat notifikasi ada tulisan dan komplit di bagian kanan bawah, dan jika itu muncul berarti udah selesai. Nah, untuk selanjutnya kita akan klik upload di bagian atas. Nah, di sini nanti kalau muncul tulisan connecting, teman-teman klik boot di bagian SP32-nya ya. Tekannya itu cukup 1 kali saja. Oke, sekarang kita akan tekan upload. Sama itu nyakin? Enggak, aku boleh coba. Oke, sekarang udah selesai down, dan jika muncul berarti si kode ini udah masuk ke dalam komponen sensor suhu yang udah kita rakit barusan. Oke, sekarang mari kita tes untuk melihat sensor suhu di ruangan kami saat ini. Kita tancapkan untuk kabel Type-C-nya di bagian SP32-nya. Jadi untuk kita ngecek berapa suhu di ruangan kita saat ini, kita tinggal klik di bagian atas kanan ini serial monitor. Nanti dia bakal muncul berapa suhu di ruangannya. Nah, di sini udah muncul suhu ruang, ternyata di tempat kita saat ini itu adalah 30 derajat Celcius. Dan jika kita lihat 30 derajat Celcius itu, lampu yang akan menyala adalah lampu kuning.